Losing time, I'm fading fast. Marquez comeback. Lakukan tes privat bersama Ducati, jajal paket terbaru Desmo Sedici GP26. Dipantau langsung gigi dalinya. To hell and back. Persiapan Marc Marquez menuju tes privat Ducati dengan Desmo Sedici GP26 memasuki fase paling intens sejak ia pulih dari cedera bahu kanan akibat kecelakaan di Mandalika. Tes ini sangat krusial karena ia tak sempat menjajal paket GP26 pada tes pasca musim Valencia 2025. Ducati menyadari Marquez membutuhkan adaptasi tambahan terhadap spesifikasi anyar, sehingga mereka menyiapkan sesi privat khusus yang langsung diawasi General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Kehadiran Dalinya menegaskan pentingnya tes ini bagi arah pengembangan GP26 menjelang musim 2026. Beberapa pekan terakhir, Marquez menjalani program fisik terstruktur untuk memastikan bahunya siap menghadapi beban ekstrim motor MotoGP. Setelah masa rehabilitasi panjang, ia memasuki fase penguatan otot dan stabilitas bahu yang menjadi prioritas utama. Tim fisioterapi Ducati menyiapkan latihan fokus pada rotator cuff, kekuatan inti, dan kontrol bahu saat manuver cepat. 3 komponen penting sebelum ia kembali mengendarai motor di atas 300 km per jam. Sumber internal menyebut kondisinya terus membaik, dan Marquez menunjukkan adaptasi cepat pada setiap tahap latihan. Di sisi teknis, Ducati menyiapkan GP26 versi uji yang membawa aerodinamika baru, sasis fleksibilitas tinggi, serta mesin yang telah direvisi mengikuti regulasi teknis terkini. Filosofinya berbeda dari GP25, kini menekankan stabilitas pengereman, efisiensi ban, dan kemudahan pengendalian saat memasuki tikungan kecepatan tinggi. Semua elemen ini membutuhkan evaluasi mendalam dari pembalap dengan sensitivitas teknis kuat, dan hal itu menjadi alasan utama mengapa Dalinya turun langsung memantau keseluruhan proses. Marquez juga menghabiskan banyak waktu di ruang simulasi Ducati, mempelajari karakter dasar GP26 melalui telemetri test rider. Ia membandingkan perilaku GP25 yang ia gunakan sebelumnya dengan potensi GP26 yang dikembangkan sesuai gaya balap para pembalap Ducati lainnya. Simulasi dilakukan berjam-jam untuk mengurangi kejutan ketika motor benar-benar menyentuh trek. Sebagai pembalap yang terkenal detail, ia terlibat langsung dalam diskusi mengenai mapping mesin, geometri sasis, dan tekanan ban ideal untuk sesi pertama tes. Dalinya sendiri memimpin evaluasi teknis menjelang tes. Ia berdiskusi dengan teknisi Ducati untuk memastikan motor disesuaikan dengan kebutuhan Marquez yang unik. Ia tahu gaya balap agresif Marquez menuntut stabilitas superior di bagian depan terutama saat late braking. Ducati menyiapkan beberapa opsi sasis cadangan sebagai perbandingan langsung selama tes. Dalinya ingin mendapatkan feedback sejak lap pertama agar arah pengembangan GP26 tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pembalap utama mereka pada musim 2026. Marquez dan kepala krunya menyusun rencana run by run, mulai dari installation lap, penyesuaian ergonomi, hingga uji aerodinamika. Ducati memastikan tak ada waktu terbuang dan seluruh target harian sudah ditentukan sebelum sesi dimulai. Pendekatan sistematis ini menggambarkan cara kerja profesional Ducati dan tekad Marquez untuk kembali ke level kompetitif secepat mungkin. Antusiasme Marquez terlihat sepanjang fase persiapan. Meski terbiasa menghadapi cedera, kali ini ia menjalani proses pemulihan dengan fokus berbeda. Ia ingin comeback ini menjadi fondasi kuat menghadapi musim 2026, bukan sekadar kembali ke lintasan. Ia sadar persaingan musim depan akan ketat, dengan banyak pembalap sudah lebih dulu memahami karakter GP26. Karena itu, setiap sesi persiapan dimanfaatkan secara maksimal. Ia menegaskan bahwa tujuannya tidak hanya kembali pulih, tetapi kembali lebih kuat. Mendekati hari tes, Ducati melakukan pengecekan akhir pada GP26. Mesin diuji ulang, suspensi disesuaikan berdasarkan data simulasi, dan elektronik dicek detail. Ducati ingin memastikan motor dalam kondisi optimal. Bagi tim, tes ini bukan hanya uji performa, tetapi juga penilaian bagaimana Marquez kembali beradaptasi setelah absen panjang. Konsistensi, ketahanan fisik, dan kualitas feedback teknis menjadi 3 aspek utama yang akan diperhatikan Dalinya selama sesi berlangsung. Dengan kondisi fisik yang stabil, persiapan teknis lengkap, dan dukungan penuh Ducati Corse, Marquez kini selangkah lagi menuju salah satu tes paling penting dalam karirnya. Tujuan tes bukan mengejar waktu tercepat, tetapi membangun fondasi kuat menuju musim 2026, memahami karakter motor baru, dan menentukan arah final GP26 sebelum proses homologasi. Ducati ingin memastikan pengembangan berjalan di jalur yang tepat sejak awal. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh persiapan ini akan diuji langsung di trek. Dalinya siap memantau setiap lap yang Marquez lakukan, memeriksa data secara detail, dan memastikan bahwa proyek GP26 berkembang sesuai rencana.
Ducati yakin pengalaman Marquez, dikombinasikan dengan kecerdasan teknis mereka, dapat menjadikan GP26 motor yang siap bersaing di level tertinggi. Tes privat ini hanyalah permulaan, namun menjadi bagian paling penting dalam membangun motor yang mereka harapkan akan mendominasi musim 2026. Losing time, I'm fading fast. Pembalap anyar MotoGP tantang Marc Marquez duel, langsung jadi sorotan dunia balap. Sleepless nights and Musim MotoGP 2025 akhirnya resmi mencapai garis finish dengan rangkaian cerita luar biasa yang akan mengisi kepala para penggemar selama musim dingin. Tahun ini, sorotan kembali jatuh kepada sosok yang seakan tak pernah habis dibicarakan, Marc Marquez, yang berhasil mengamankan gelar juara dunia setelah perjuangan panjang dan perjalanan karir penuh drama dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kemenangan Marquez ternyata bukanlah akhir dari narasi besar yang menyelimuti padek MotoGP. Hanya beberapa waktu setelah perayaan gelar dunia itu mereda, dunia balap justru mendapatkan cerita baru yang tak kalah panas. Ketika Toprak Razgatlioglu menampilkan performa mengejutkan dalam tes pasca musim di Valencia bersama Pramac Yamaha. Penampilan impresif itu membuatnya berani mengeluarkan tantangan langsung kepada Marc Marquez untuk berduel musim depan. Seluruh ekosistem MotoGP pun mulai mempersiapkan diri menyambut salah satu musim paling dinanti dalam sejarah olahraga ini. MotoGP 2025 memang menjadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera, inkonsistensi motor, hingga perubahan tim dan berbagai tekanan mental, tahun ini seperti menandai kebangkitan penuh dirinya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Sejak putaran awal musim, Marquez menunjukkan ritme yang jauh lebih stabil. Waktu adaptasinya bersama motor baru Ducati ternyata tidak sepanjang prediksi para pengamat. Bahkan ia justru terlihat lebih tajam, lebih agresif, dan lebih berani dalam mengambil risiko pada momen-momen krusial. Sejumlah penyelamatan spektakuler ala Marquez kembali menjadi tontonan rutin para penonton di tribun, membuat banyak yang mulai merasakan vibes masa kejayaan Marc beberapa tahun silam. Marquez tidak hanya memenangkan balapan, ia menguasai psikologi kompetisi. Di saat lawan-lawannya terjebak dalam persaingan internal pabrikan masing-masing, Marc justru berkendara dengan gaya yang sangat terukur. Pada momen-momen tertentu, ia memilih tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Namun ketika kesempatan untuk menang sudah ada di depan mata, Marquez kembali berubah menjadi predator podium, seperti yang dikenal seluruh dunia. Rangkaian podium yang konsisten dan perhitungan strategis yang matang membuatnya perlahan, namun pasti, menjauh dari rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Ketika bendera finish terakhir berkibar di Valencia, sorak-sorai penonton bergema. Para pendukung Ducati merayakan gelar, sementara para penggemar Marc dari berbagai penjuru dunia meneteskan air mata bangga. Marquez mengatakan bahwa gelar ini memiliki arti besar, mungkin bahkan lebih besar dari beberapa gelarnya terdahulu. Saya merasa ini seperti perjalanan penuh ujian. Banyak orang meragukan saya, tapi kami kembali ke sini, ke puncak. Gelar ini sangat emosional, ucap Marquez dengan mata berkaca-kaca. Namun euforia itu tidak berlangsung lama, karena hanya beberapa waktu kemudian, sorotan media bergeser kepada fenomena baru yang datang dari dunia Superbike. Nama itu adalah Toprak Razgatlioglu, juara dunia Superbike yang resmi pindah ke MotoGP untuk musim 2026, langsung mencuri perhatian pada tes Valencia ketika ia untuk pertama kalinya menjajal Yamaha YZR M1 bersama Pramac Yamaha. Meski kondisi lintasan pagi hari masih lembab akibat hujan semalaman, Toprak tetap menampilkan gaya khasnya berupa pengereman ekstrim, slip terkendali, dan agresivitas yang membuat banyak orang tercengang. Ketika lintasan mengering di sesi sore, performanya meningkat pesat. Namun momen paling mengejutkan dari hari itu bukanlah kecepatan Toprak, melainkan perkataan penuh keberanian yang ia lontarkan kepada Marquez. Ketika seorang wartawan bertanya apa targetnya musim depan, Toprak menjawab dengan nada yang tenang namun penuh tekad. MotoGP adalah tempat para legenda berkumpul. Jika ingin menjadi yang terbaik, Anda harus menghadapi yang terbaik. Bagi saya, Marc Marquez adalah target itu. Saya nantikan Marc untuk duel di musim depan. Ucapan itu sontak menjadi berita utama global dalam hitungan menit. Media sosial dipenuhi reaksi para penggemar. Mulai dari yang memuji keberanian Toprak, hingga yang meragukan apakah Rocky seperti dirinya pantas menantang seorang juara dunia. Marc Marquez, hingga kini belum memberikan respons apapun terhadap tantangan tersebut. Marquez yang biasanya cepat menanggapi isu-isu panas, baik dengan senyum, komentar diplomatis, atau candaan, kali ini memilih diam. Diamnya Marc menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa media menduga bahwa Marc mungkin sedang ingin menghormati momen perayaan gelarnya, dan tidak ingin larut dalam drama yang terlalu cepat.
Ada pula analis yang menganggap bahwa Mark sedang menganalisis situasi sebelum memberikan komentar, terutama karena Toprak merupakan pembalap baru yang belum memiliki catatan resmi di MotoGP. Para analis kemudian menilai bahwa duel antara Marquez dan Toprak di musim depan akan sangat menarik karena gaya balap mereka yang sangat berbeda tetapi sama-sama spektakuler. Marc Marquez dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam melakukan penyelamatan, membaca situasi race, dan memaksimalkan setiap celah kecil yang tersedia. Sementara Toprak adalah simbol keberanian dan agresivitas dengan pengereman ekstrim, serta kemampuan mengontrol motor yang tidak dimiliki pembalap lain. Pertemuan dua gaya ini mungkin akan menciptakan pertarungan yang sulit ditebak hasilnya. Pabrikan pun mulai bergerak. Yamaha Pramac sedang melakukan pengembangan motor terbaru yang disebut-sebut lebih agresif dan lebih sesuai untuk gaya balap Toprak. Sementara Ducati tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan penyempurnaan untuk memastikan Marquez tetap berada di posisi terkuat. MotoGP 2026 kini sudah dinyatakan sebagai salah satu musim paling dinanti dalam sejarah. Tidak hanya karena duel Marquez dan Toprak, tetapi juga karena kombinasi unik. Seorang legenda hidup melawan seorang pendatang baru yang tidak takut memberontak melawan hierarki yang sudah ada. Losing time, I'm fading fast. Nicolo Bulega kewalahan mengendarai Desmo GP 25 milik Marquez. Mark berikan saran teknis untuk menjinakkan GP25. To hell and back. Kehadiran Marc Marquez di MotoGP Valencia menjadi pusat perhatian publik. Meskipun ia tidak turun langsung di lintasan akibat proses pemulihan cedera yang masih dijalaninya. Sejak pagi, suasana di sirkuit Ricardo Tormo terasa lebih bergelora dibanding biasanya. Kamera media bergerak cepat mengikuti langkah Marquez, para mekanik tampak lebih bekerja dengan intensitas tinggi, dan para penggemar berdiri berbaris hanya untuk melambaikan tangan kepada sang juara dunia 8 kali itu. Meski hanya datang sebagai pengamat dan pendamping tim, Marquez tetap menjadi figur sentral yang menyedot energi padek Ducati. Namun, sorotan tidak berhenti pada kehadiran Marquez semata, melainkan juga pada pembalap penggantinya, Nicolo Bulega, yang mendapat tugas besar mengendarai Desmo Sedici GP25, motor baru yang sejak awal dikembangkan untuk gaya balap Mark yang sangat unik, agresif, dan penuh risiko. Sejak awal pekan, tanda-tanda bahwa Bulega akan kesulitan sudah mulai terlihat. Pada sesi latihan pertama, Bulega tampak berjuang keras menemukan ritme, terutama karena karakter GP25 yang masih sangat mentah dan bahkan disebut para mekanik sebagai motor paling liar yang pernah keluar dari garasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Motor tersebut merupakan prototip lanjutan yang dikembangkan melalui input langsung Marc Marquez pada tes sebelumnya. Sehingga seluruh gaya respons, geometri, hingga reaksi tenaga sangat mencerminkan kepribadian Marc yang terkenal dengan front end yang tajam, pengereman ekstrim, dan kemampuannya melakukan koreksi motor dalam kecepatan tinggi. Bagi pembalap generasi baru seperti Bulega, motor tersebut terasa bukan sekadar sulit, tetapi hampir seperti makhluk hidup yang liar dan tidak bisa diprediksi. Kesulitan itu mencapai puncaknya saat sprint race berlangsung. Dari awal start, Bulega terlihat kesulitan menjaga kestabilan motor, terutama di beberapa sektor cepat seperti sektor 3 dan 4. GP25 yang ia kendarai seolah bukan mengajak bekerja sama, melainkan menyeretnya masuk ke dalam ritme balap yang tidak ia kuasai. Pada beberapa kesempatan, motor tampak bergerak liar saat memasuki tikungan, terutama saat Bulega mencoba menerapkan late braking. Di tikungan cepat, bagian belakang motor tampak goyang, sementara front end terlalu sensitif terhadap setiap gerakan kecil tangannya. Penambahan tenaga GP25 yang lebih eksplosif dibanding generasi sebelumnya membuat Bulega semakin kesulitan mengontrol throttle pada saat keluar tikungan. Di lintasan lurus, GP25 memang sangat cepat, tetapi kecepatan itu justru tidak berarti banyak karena Bulega tidak bisa masuk dan keluar tikungan dengan stabil. Begitu sprint race selesai, hasilnya jelas terlihat dan tidak membanggakan. Bulega finish jauh dari posisi 10 besar. Bahkan, beberapa pembalap dari tim satelit mampu tampil lebih stabil dibanding dirinya. Saat turun dari motor, Bulega tampak kelelahan dan sedikit frustrasi, meski tetap berusaha menjaga profesionalitas di depan kamera. Dalam wawancara singkat, ia berkata bahwa motor tersebut terasa seperti hewan buas yang tidak mau diajak kompromi. Motor ini luar biasa cepat, tapi reaksinya benar-benar liar. Saya tidak pernah merasakan motor dengan front end setajam ini. Begitu saya menyentuh rem sedikit terlalu dalam, motornya langsung bergerak tak terduga. Saya seperti mencoba menari mengikuti ritme yang bukan saya pahami, katanya, mengakui bahwa GP25 versi Marc Marquez berada di level teknis yang sepenuhnya berbeda dari motor yang pernah ia kendarai di Moto2 atau bahkan MotoGP versi awal yang ia tes sebelumnya. Melihat kondisi itu, Marc Marquez yang hadir di garasi Ducati segera mendekati Bulega begitu sprint race berakhir.
Marquez menepuk bahu Bulega, lalu mengajaknya duduk di area data telemetri, tempat para insinyur mengevaluasi performa motor. Dengan tablet di tangan, Marquez mulai menjelaskan titik-titik krusial yang menjadi penyebab Bulega kesulitan. Menurut beberapa kru Ducati yang menyaksikan percakapan itu, Marquez memberikan saran yang sangat detail, mendalam, dan teknis. Marquez menjelaskan bahwa GP25 tidak boleh dilawan. Motor ini tidak mau kamu paksa. Kalau kamu kaku, dia makin melawan. Kamu harus membiarkan motor ini bergerak sedikit. Jangan dikunci. Biarkan front end bekerja, ujar Marquez. Ia juga menekankan bahwa GP25 sangat bergantung pada kepercayaan pembalap terhadap ban depan. Saat masuk tikungan, kamu harus percaya sepenuhnya pada front end. Kalau kamu ragu, kalau tanganmu kaku, motor langsung tidak stabil. Motor ini memerlukan keputusan tegas. Kamu harus arahkan, bukan melawan, lanjutnya. Marquez juga memberi saran khusus mengenai pengereman, yang menurutnya merupakan kunci utama menaklukkan GP25. Ia meminta Bulega untuk lebih lembut dalam melepas rem depan, karena GP25 bereaksi ekstra sensitif terhadap tekanan rem. Selain itu, ia mengatakan bahwa saat membuka gas, Bulega harus lebih percaya diri. Terlalu hati-hati justru membuat ban belakang tidak menemukan cengkeraman optimal, membuat motor terasa semakin liar. Kamu harus buka gas dengan yakin. Jangan takut. Motor ini butuh sinyal yang jelas, ujar Marquez sambil menunjuk grafik telemetri yang menunjukkan area di mana Bulega terlalu defensif. Para insinyur Ducati kemudian menambahkan bahwa GP25 versi yang digunakan akhir pekan ini memang belum sepenuhnya stabil. Motor itu masih berupa prototipe awal yang dirancang untuk menjadi platform ideal bagi Marc Marquez musim depan. Karena itu, tidak semua pembalap cocok mengendarainya. Bahkan, beberapa teknisi mengatakan bahwa motor tersebut akan terus berkembang dan banyak perubahan baru akan datang pada tes berikutnya. Mereka mengakui bahwa motor itu adalah motor yang hidup, bergerak, liar, dan menuntut pembalap yang sangat agresif sekaligus sabar. Sementara itu, Bulega sendiri adalah pembalap yang cenderung halus, rapi, dan stabil, gaya yang bertolak belakang dengan karakter GP25. Meski begitu, Marc Marquez tetap memuji usaha Bulega. Dalam wawancara singkat, ia berkata bahwa motor itu memang liar bahkan untuknya sendiri. Ya, motor ini masih liar. Bahkan bagi saya, ini motor yang menuntut feeling tinggi. Tapi motor ini punya ritme. Kalau kamu memahami ritmenya, motor ini nurut. Kamu harus sinkron, bukan melawan, ujar Marquez. Ia juga menambahkan bahwa kunci utama menjinakkan GP25 adalah tidak panik ketika motor bergerak liar, karena motor itu akan kembali stabil jika pembalap tidak melakukan koreksi berlebihan. Losing time, I'm fading fast.